Oke teman-teman, kali ini di dalam video kali ini teman-teman fokus pada leher hitam yang menurun. Nah, teman-teman lihat ya hitam yang menurun. Nah, itu prediksi saya adalah terah larwo atau keturunan larwo. Oke teman-teman ya, sebelum saya lanjut lebih dalam lagi, saya sampaikan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu. Jadi dalam video ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya ya. Mungkin nanti teman-teman jika ada masukan silahkan ditulis kolom komentar. Pernah saya buat konten atau saya ceritakan, atau teman-teman yang baru gabung lihat video saya di Facebook Siswanto Oke atau Sisagenbet. Di situ saya pernah datangi murai batu banyak banget. Jadi nggak cuma 10 ekor, ratusan ekor dengan identitas larwo. Nah, pernah saya ceritakan teman-teman. Jadi bos saya sendiri yang datang ke ini cerita singkat ya. Yang datang ke Kepulauan Riau, tepatnya di daerah Bangkinang kalau nggak salah waktu itu. Nah, di sana mau pulaan burung, ternyata yang keluar dari Kepulauan Riau itu sebagian kecil atau sebagian itu dari penjaring ternyata hitamnya menurun-nurun atau jenis larwo. Nah, makanya dari sini waktu itu pernah saya datangin ratusan ekor larwo itu ternyata dari burung dari kepulauan. Mungkin teman-teman tidak percaya dan mengira larwo berasal dari Indonesia, tepatnya di Jawa. Kok berada di Sumatera kayak gitu. Nah, ini ceritanya dari orang dulu ketika presidennya Pak Soeharto ya, dulu katanya sih ada yang namanya transmigrasi burung atau hewan. Jadi dari Jawa dibawa ke Sumatera atau Kalimantan. Itu berupa mungkin murai sama cucak hijau. Makanya ketika kita bahas cucak hijau juga yang dari Kalimantan daerah Berau itu sama dengan lokal, besar, panjang, belontong-belontong gitu. Ya prediksi saya udah nyilang-nyilang gitu. Ya mungkin teman-teman ada di luar pulau bisa nambahkan. Nah, balik lagi ke murai batu. Jadi dari sana kita datangin. Waktu awal kali saya juga belum begitu pengalaman banyak. Kita datangin. Yang jelas yang intinya kita datangin dari Pulau Sumatera. Nah, ketika kita jual banyak banget, udah ratusan ya teman-teman ya, ratusan yang keluar, bahkan ribuan yang keluar. Ternyata kalau udah jadi sebagian kecil itu ada yang jegrek, ada yang enggak. Bodinya ada yang kecil, ada yang panjang. Nah, dari sini teman-teman ya, udah ratusan atau ribuan murai batu larwo yang saya pegang di sini teman-teman. Akhirnya banyak yang terjual kemana-mana dan ada juga yang sampai sekarang mungkin nggak tahu yang diternak itu adalah larwo. Pokoknya ternak asalkan mana aja gitu teman-teman. Ini adalah kondisi yang sebenarnya yang terjadi. Sebetulnya bukan cuma larwo saja, murai batu Malaysia juga diternakkan, dibilang juga Medan dan lain sebagainya. Tapi yang intinya sama, yang penting kualitasnya sesuai, tidak melenceng dari kriteria yang kita cari. Misalkan kita cari Medan non gembung, jadinya juga non gembung kayak gitu. Nah, balik lagi ke larwo ini teman-teman ya. Mungkin di sini ada yang pernah ngalami ternak lama sekali, ternyata burungnya dikira betina jantan, karena burung larwo juga sebagian kecil juga jantannya juga seperti betina karena modelnya kecil dan cantik gitu. Nah, balik lagi dengan pengalaman yang saya teman-teman ya, pengalaman pahit yang saya alami ketika awal-awal datangin burung seperti ini. Nah, ternyata ini teman-teman ya, yang diternak orang-orang itu sebagian juga nggak tahu yang lehernya turun ke bawah hitamnya, prediksi 80-90% adalah murai batu silangan larwo. Nah, baik peternaknya tahu disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi memang itu salah satu ciri khas. Yang kedua, itu leher hitamnya itu turun ke bawah gitu ya. Yang ciri khas utama, kenapa saya bilang kedua, ciri khas utama yang pertama, kalau masih orisinil larwo itu ketika narung itu kepalanya itu jambul dan gayanya kayak cucak hijau ngentrok-ngentrok. Yes, pokoknya roh cucak hijau ya itulah gaya larwo. Karena apa? Dulu saya ngerawat banyak banget. Bahkan pernah saya buat konten ya. Bos saya itu juga punya, dia koleksi beberapa ekor kayak gitu teman-teman, sampai gacor-gacor. Nah, di sini pernah pengalaman juga ya, dulu burung ini dijual ketika orang tahu larwo itu nggak laku karena dulu digantang nggak bisa.
Tapi dengan berjalannya waktu, burung ini disilang-disilang, ternyata hasilnya ketika disilang sama Medan, kalau udah jadi yang pertama, dia jarang ngupluk. Maksudnya itu jarang ngupluk, mudah dimasteri, gampang masuk, gampang membawa lagu atau isian. Dan gayanya juga kebanyakan egen. Kayak gitu, settingannya lebih gampang, lebih enak kayak gitu. Makanya sekarang banyak dicari dan harga larwo pun luar biasa. Itu pernah saya tanya 5 bulan yang lalu dari Banyuwangi, medun jaring saja harganya 2 juta. 2 juta lebih itu. Itu pun rebutan ya teman-teman ya, rebutan. Karena orang tahu karena kualitasnya kalau disilang jadi bagus. Banyak peternak-peternak yang berbondong-bondong berburu dan mencari, akhirnya harganya semakin tinggi. Nah balik lagi ini teman-teman ya, saya dikirimi teman saya mau jual burung kemarin, ini belum saya adil karena harganya minta tinggi. Prediksi saya karena leher hitamnya itu turun, ini udah ada silangan Medan sama larwo gitu ya teman-teman. Jadi balik lagi prediksi untuk teman-teman yang di rumah, dicek saja burungnya apakah ada penurunan warna di lehernya. Kalau ada nurun banget seperti ini ya mungkin prediksi terah larwo, itu disilang lagi pasti bagus atau itu disetting. Nah tetapi kalau masih dekat burungnya kecil, biasanya volumenya ciri khasnya melengking kayak gitu. Oke, balik lagi teman-teman ya, itu tadi sedikit pengalaman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya murid batu di rumah, dicek ketika lehernya hitamnya turun, itu turunnya banyak, itu berarti ada darah larwo kayak gitu ya. Itu prediksi saya di atas 50%. Jadi salah satu ciri khas kayak gitu. Kalau biasanya jegernya memang udah disilang itu udah hilang kayak gitu. Oke teman-teman ya, video pagi hari ini semoga bermanfaat dan menghibur. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa nanti. Mandi. Mandi.